Jadi asma itu yang terjadi, yang pertama penebalan dinding bronkus, yang kedua dia itu adalah terjadi penyempitan dinding bronkus karena dinding bronkusnya tebal sehingga apa namanya lubang yang ada atau rongga yang ada di bronkusnya itu menyempit gitu ya. Nah, hasil dari inflamasi itu menyebabkan timbulnya sputum gitu ya. Makanya seseorang itu sesak. Makanya tanda gejala dari asma itu sesak. Kenapa sesak? Yang pertama, karena saluran pernafasannya itu terhalang oleh sputum yang kental ya. Yang kedua, karena bronkusnya itu mengalami penyempitan. Sama seperti Anda ada sedotan gitu ya, sedotan es gitu ya. Sedotan esnya itu Anda tekan, otomatis udaranya kan nggak akan bisa masuk ke setelahnya itu, gitu ya. Nah itu kenapa pasien asma dengan sesak. Oke, ini adalah skema terjadinya asma bronkial. Jadi sebenarnya asma bronkial itu ada dua etiologi. Yang pertama hereditary. Hereditary itu adalah turunan, ya. Sementara kalau predisposisi dia menyerang saluran pernafasan, gitu ya. Nah, kemudian em, dari spesifik intrinsik dan respirasi infection ini bisa menyebabkan ke bronkus, apa namanya? Peradangan bronkus, gitu ya. Nah, respirasi infection ini bisa karena alergen responsif. Ya, alergen responsif itu banyak macamnya alergennya. Bisa spesifik alergen, gitu ya. Bisa chemical ini. Nanti ya kita lihat ada di sini. Nah, ya. Oke. Oke. Ya, bisa jadi alergen tadi bisa karena virus, bisa karena iritasi chemical ya barang-barang kimia, kemudian bisa polusi, ya bisa asap rokok, bisa debu, ya, bisa bulu-bulu dari peliharaan gitu ya, bisa karena apa namanya stres, emosi dan cuaca. Ini semua adalah eh, alergen dari asma. Selain dari herediter atau turunan, asma juga kebanyakan diakibatkan oleh karena adanya alergen. Lalu bagaimana Pak kita tahu seseorang itu dia asma, dia karena alergen? Biasanya akan dites imunoglobulin E, ya, tes darah yang namanya IgE atau imunoglobulin E. Apa itu E? E-nya itu eosinofil, ya. E-nya tuh eosinofil, gitu. Nah, kemudian dari banyak alergen ini, dia akan mengakibatkan inflamasi, gitu ya. Dia akan mengakibatkan inflamasi. Dari inflamasi ini, dia akan mengakibatkan airway hiperresponsif. Ya, airway hiperresponsif itu artinya tadi dinding dari inflamasi ini lupakan ya. Inflamasi ini bisa menyebabkan tiga. Yang pertama, bronkospasme. Bronkospasme. Bronkospasme itu artinya penyempitan dinding bronkus, ya. Kedua adalah penebalan dinding bronkus. Penebalan dinding bronkus. Dan yang ketiga, hipersekresi mukus. Hipersekresi mukus. Ya. Ya, jadi tahu ya patofisiologinya. Jadi asma itu terjadi karena adanya alergen. Alergennya bisa ini semua. Dari alergen itu masuk ke saluran pernafasan sehingga mengakibatkan inflamasi. Inflamasinya di mana? Inflamasinya bisa terjadi di bronkus dan bronkiolus. Akibat dari inflamasi mengakibatkan bronkospasme, penebalan dinding bronkus dan hipersekresi mukus, gitu ya. Karena adanya tiga tanda gejala asma ini, maka timbullah asma simptom, ya. Asma simptom itu yang pertama sesak pasti ya, sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Karena aliran udara keluar masuk itu terhambat oleh karena adanya tiga ini, ya. Jadi udara tidak bisa keluar masuk karena adanya penyempitan bronkus, karena adanya penebalan bronkus, karena adanya hambatan dari sekresi mukus gitu ya. Terus kemudian
Cyanosis. Cyanosis itu kebiruan, tandanya tuh biru. Membran mukosa bibirnya biru, turgor kulitnya kering gitu ya. Saturasi oksigennya turun. Sama pada pasien COVID gitu ya. Saturasi oksigen pasien COVID kan turun. Kenapa bisa turun? Karena udah oksigen yang harusnya masuk gitu ya, CO2 keluar, itu tidak bisa terjadi. CO2 CO2 tuh nggak bisa keluar, dia menumpuk dalam paru-paru. Ya, dalam paru-paru. Sementara O2-nya tidak bisa masuk. Makanya saturasi oksigennya turun menjadi kurang dari 85%. Uang 93% aja udah sesak pasiennya, apalagi di bawah 85. Ya, 93% aja di bawah 93 biasanya pasien tersebut harus pasang nasal kanul, oksigen di hidung. Yang itunya tuh besaran liternya tuh 3 sampai 5 liter per menit. Ya, gitu. Oke, balik lagi ke asma simptom sekarang ya. Oke, sebelum ke asma simptom, ini adalah etiologinya. Yang pertama tadi asma karena turunan ya. Faktor keturunan ternyata ayah ibunya alergi atau punya alergen, maka anaknya 75% anaknya akan juga mengalami alergi. Ayah atau ibu alergi, 50% anaknya akan alergi. Ya, itu dari epidemiologinya. Kemudian penyebab ketiga dari alergen inhalasi. Bisa karena tungau gitu ya, tepung, bulu binatang, air liur, kecoa, jamur, segala macam tadi mikroorganisme yang saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, bisa karena bahan makanan, obat-obatan, salep, logam, dan sebagainya. Ini masih etiologi. Oke. Sama ya, tadi juga ini masih berbicara etiologi. Jadi etiologinya tuh ada ekstrinsik, ya. Etiologi selanjutnya itu ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Ekstrinsik itu disebabkan oleh karena adanya reaksi antigen antibody, ya. Terus kemudian ada apa namanya debu, serbuk, bulu-bulu binatang yang masuk ke saluran pernafasan. Sementara faktor intrinsik terjadinya asma itu karena adanya infeksi. Ya, infeksi dalam hal ini ada pneumonia. Ya, pneumonia ini radang paru-paru yang bisa mengakibatkan asma. Gitu ya. Kenapa? Karena pada saat pasien terkena pneumonia atau pneumonia ini hasil produknya itu adalah hipersekresi mukus. Ketika ada banyaknya mukus atau sputum, maka aliran udara tidak maksimal. Kemudian intrinsik lainnya cuaca dingin, ya, kimia, polusi udara, emosi dan aktivitas berlebih. Oke, ternyata asma itu ada stadium-stadiumnya, gitu ya. Stadium dini asma itu akan timbul batuk dengan dahak bisa dengan maupun tanpa pilek, ya. Jadi asma itu bisa karena bisa timbul dahak, bisa timbul tidak, gitu. Bisa tidak timbul dahak gitu. Kemudian rongki basah halus pada serangan kedua atau ketiga sifatnya hilang timbul. Jadi ada rongki. Jadi ketika Anda pakai stetoskop di auskultasi gitu ya, si paru-paru pasiennya itu akan terdengar rongki. Ya. Rongki itu apa? Rongki itu bunyi sputum. Ya, bunyi sputum yang bergesekan dengan udara. Ya, ada rongki bunyinya tuh hek kayak gitu ya. Kalau Anda auskultasi. Kemudian wheezing. Pada stadium dini wheezing belum ada. Ya karena apa? Karena produksi sputumnya belum maksimal. Kemudian belum ada kelainan bentuk toraks, kemudian ada peningkatan eosinofil, ya. BGA belum patologis. BGA itu analisis gas darah. Ya, analisis gas darah. AGD kita sebutnya analisis gas darah. Analisis gas darah itu yang dilihat tuh adalah pH, ya. pH, kemudian tekanan arteri, PA arteri, kemudian tekanan vena, PA vena. Gitu ya. PA vena ya. PA arteri itu tekanan O2, mohon maaf ya, tekanan O2 dalam arteri dan CO2, kemudian tekanan O2 dan CO2 dalam vena. Oh enggak, arteri saja, mohon maaf. Jadi AGD itu yang dilihat adalah pH, kemudian ada tekanan arteri O2 dan CO2 dan HCO3-. Ya, itu yang dilihat. Untuk analisis gas darah. Kemudian faktor spasme bronkiolus dan edema yang lebih dominan, kemudian timbul sesak nafas dengan atau tanpa sputum, timbul ini faktor apa ini stadium lanjutnya ya, stadium lanjutnya. Oke, nah ini stadium lanjut. Kalau stadium lanjut asma itu bisa timbul batuk dan rongki ya, karena tadi adanya apa namanya hipersekresi mukus, maka akan timbul batuk
mekanisme tubuhnya itu adalah batuk supaya untuk mengeluarkan dahaknya, makanya dia batuk. Rongki karena tadi ada sputum yang kental nempel di dinding bronkus. Maka timbullah rongki di mana terjadi gesekan gitu ya. Gesekan rongki, gesekan antara udara gitu ya. Kemudian adanya sesak nafas berat. Nih, sesak nafas berat dan dada seolah-olah tertekan. Sesak nafas berat itu kenapa? Ya. Sesak nafas berat itu karena orang asma itu tidak mampu untuk memasukkan O2 ke dalam paru-paru dan mengeluarkan CO2 dari paru-paru. Gitu ya. Sehingga mekanisme tubuhnya itu berusaha untuk menghirup O2. Makanya dia sesak nafas berat. Gitu ya. Ketika sudah sesak nafas berat, maka akan terjadi hiperkapnia. Ya, hiperkapnia. Apa itu hiperkapnia? Hiperkapnia itu suatu keadaan di mana kadar CO2-nya itu tinggi di dalam darah. Ya, tingginya itu berapa? Lebih dari 45. Ya, dilihat dari mana, Pak? Dilihat dari analisis gas darah arteri. Gitu ya. Nah, ketika terjadi hiperkapnia, maka tubuh kita itu atau pasien itu akan mengalami keracunan. Ya, yang timbulnya nanti tanda gejalanya adalah hipoksia. Apa hipoksia? Hipoksia itu artinya suatu kondisi di mana jaringan mengalami kekurangan oksigen. Ya, itu namanya hipoksia. Kasusnya pada istrinya Tukul, almarhum waktu itu ya, Susi Similikiti itu ya. Nah, itu dia namanya kondisinya status asmatikus. Ya. Status asmatikus. Apa ini status asmatikus? Status asmatikus itu kondisi akut dari asma. Ya, kondisi akut dari asma. Dan ini bisa mengakibatkan meninggal. Kenapa meninggal? Karena terjadi hiperkapnia. Ya, karena terjadi hiperkapnia. Kemudian kondisi lanjut dahak itu akan lengket dan sulit untuk dikeluarkan. Makanya ada namanya postural drainase atau postural dada gitu ya. Jadi dadanya ditepuk-tepuk, kita periksa dulu pakai stetoskop, auskultasi dulu, kira-kira rongkinya ada di mana nih? Ada di paru kanan atau di paru kiri? Ketika sudah ketemu di paru kanan, oh dia ada di posterior. Posterior oh dia di anterior, di depan berarti kan. Kalau di anterior berarti kita tepuk-tepuk depannya itu. Tepuk-tepuk, diperkusi ya. Supaya apa? Supaya si dahaknya itu ibaratnya kita tuh istilahnya jatuh dari bronkusnya gitu ya. Maka nanti pasiennya setelah di fisioterapi dada, setelah itu baru di mekanisme batuk. Diharapkan dahaknya bisa keluar selain menggunakan obat-obatan ekspektoran. Gitu, obat-obatan untuk mengencerkan dahak. Nah, kemudian suara nafas melemah bahkan tak terdengar atau silent chest. Kenapa? Karena sudah tidak bisa bernafas pasiennya nanti. Gitu ya. Kemudian torak berbentuk barrel chest, ya, jadi cekung bawahnya. Nanti Anda bisa lihat di Google. Kemudian tampak tarikan otot-otot sternocleidomastoideus, artinya otot-otot bantu pernafasan. Gitu ya. Jadi kalau Anda kurus nih ya, orang kurus, kalau nafas Anda tidur terlentang, dibuka bajunya, ketika bernafas, itu pasti kelihatan dinding atau tulang ya. Tulang giganya kelihatan. Kalau Anda tidurnya tuh terlentang. Tapi Anda normal karena ketika bernafas Anda tidak menggunakan otot bantu pernafasan yang ada di dada. Tapi pada pasien TB paru, pada pasien pneumonia, pasien COVID, pasien asma, itu bisa kelihatan ketika bernafas tuh dia sesak dan otot-otot saluran pernafasannya itu ikut membantu dalam proses bernafas. Ya, gitu. Jadi tampak tarikan otot-otot pernafasan. Kemudian sianosis. Sianosis itu apa? Sianosis itu suatu keadaan ya di mana kadar O2 berkurang yang ditandai dengan membran mukosa kulitnya kering atau kebiruan. Kuku-kukunya juga biru. Ya, itu karena dia kekurangan oksigen.
gitu ya. Karena dia kekurangan oksigen. Oke. Kemudian BGA PaO2 kurang dari 80%. Artinya analisis gas darah ya PaO2 itu apa sih? PaO2 itu artinya P-nya itu tekanan ya, A-nya itu arteri, O2-nya itu oksigen. Jadi tekanan oksigen dalam arteri kurang dari 80%. Atau kadar oksigen dalam arteri kurang dari 80%. Sementara arteri kan fungsinya mengangkut O2, ya kan? Kalau vena kan mengangkut CO2 gitu. Nah, apabila dia kurang dari 80%, maka dia akan sianosis. Gitu ya. Suara apa namanya? Sesak nafas berat gitu ya. Jadi makanya biasanya harus dipakai oksigen, bahkan ventilator gitu ya. Kemudian stadium lanjut, ronsen paru terdapat peningkatan gambaran bronkofesikuler kanan dan kiri. Bronkofesikuler itu artinya warnanya putih gitu ya. Karena dia diselimuti oleh dahak. Gitu ya. Kemudian hipokapnia dan alkalosis bahkan asidosis respiratorik gitu ya. Asidosis respiratorik itu artinya kapan kita bisa melihat pasien itu asidosis respiratorik? Kita bisa melihat pasien asidosis respiratorik, kita lihat dari analisis gas darahnya. Ya, kita lihat dari AGD-nya. Apa yang dilihat? Yang dilihat pH-nya. pH darah normalnya tuh 7,35 sampai 7,45. Gitu ya. Kalau pH-nya di bawah 7,35, berarti dia asidosis. Ya. Kalau dia pH-nya darahnya di atas 7,45, berarti dia alkalosis. Gitu ya. Nah, terus kemudian respiratoriknya gimana, Pak? Respiratorik kita lihat dari PaO2 dan PaCO2. Dan PaO2. Normalnya O2 itu lebih dari 95%. PaCO2 normalnya 35 sampai 45%. Tapi kalau kasusnya asidosis respiratorik, PaCO2-nya tuh lebih dari 45 dan O2-nya kurang dari 80%. Maka terjadilah kasus asidosis respiratorik atau respiratorius. Jadi saya ulang lagi, asidosis respiratorius itu dilihat dari analisis gas darah. Ya, di analisis gas darah kita lihat pH-nya. pH-nya itu di bawah 7,35 ya, dan tekanan CO2-nya lebih dari 45 dan tekanan O2-nya kurang dari 80%. Itu disebut asidosis respiratorik. Kalau alkalosis lawannya ya, pH-nya lebih dari 7,48 dan PaCO2-nya sama. Kondisinya seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini tadi ya, jadi orang asma itu tidak lepas dari tiga kondisi. Yang pertama bronkospasme, ya. Yang kedua adalah penebalan dinding bronkus, dan yang ketiga hipersekresi mukus. Itu tiga kondisi yang tidak bisa lepas dari orang asma. Sekarang, kenapa orang asma itu ekspirasinya memanjang? Kan tadi inspirasi kan menghirup nafas. Sekarang orang asma tuh ekspirasinya memanjang. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Terjadi penyempitan ya, Pak? Terjadi penyempitan. Terus apa lagi? Tadi kan sudah dijelasin. Penebalan. Penebalan. Oke, ini kan semua ini kan kondisinya asma nih, ya kan? Kondisinya asma. Nah, terus tanda gejala yang secara kita lihat secara kasat mata itu adalah orang dengan asma itu ekspirasinya memanjang. Kalau normalnya kita kan napas, kemudian keluar lagi, napas, keluar lagi biasa gitu ya, ritmenya tuh biasa. Tapi kalau ada orang asma tuh dia nafasnya sedikit gitu ya, menghirupnya sedikit, tapi mengeluarkannya tuh panjang. Ekspirasi itu memanjang. Itu kenapa? Itu karena kompensasi tubuh supaya CO2 tuh keluar. Gitu ya. Karena CO2 itulah yang membuat dia sesak juga. Jadi supaya CO2-nya itu keluar dari saluran pernafasannya.
supaya dia tidak keracunan CO2 dalam tubuhnya. Makanya ekspresinya memanjang disertai bunyi wheezing atau mengi. Ya, bunyi wheezing itu terjadi karena adanya gesekan antara udara dalam hal ini CO2 maupun O2 dengan mukus atau sputum. Maka timbullah wheezing. Oke. Ini adalah penampang gambar bronkus ya. Bronkus yang normal seperti ini. Bronkus yang mengalami inflamasi seperti ini ya. Jadi dia tebal nih, ada warna merahnya nih, warna merah ini. Ini adalah bronkus yang terinflamasi dan mengalami penebalan. Ya, mengalami penebalan. Dan ini adalah bronkospasme. Jadi mengecil dia bronkusnya nih, ya. Diameternya yang harusnya 10 cm misalnya, nggak 10 mili gitu ya, tapi dia cuma 1 mili. Kenapa bisa bronkospasme? Karena tadi ya dindingnya mengalami penebalan. Dinding bronkosnya itu tebal. Sehingga lubangnya itu tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Ditambah lagi adanya mukus yang nempel di dinding-dinding itu. Semakin sempitlah itu jalan nafas gitu. Jadi analoginya adalah pipa air gitu ya. Pipa air itu ibaratnya bronkus gitu ya. Pipa air itu bronkus, pipa airnya terisi banyak lumut yang keras. Nah, airnya itu adalah udaranya. Airnya itu udaranya. Nah, ketika airnya itu ngalir, itu akan tersumbat. Tidak bisa sampai ke pancurannya gitu ya, ke kerannya. Kenapa? Karena dihalang oleh si dihalang oleh si sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi itulah yang namanya asma ya. Jadi kalau misalnya pipa air tadi itu karena pipanya itu terisi lumut yang keras gitu ya. Lumutnya itu ibaratnya adalah si mukusnya atau sputumnya. Ya, sputumnya. Nah, kalau si pipanya itu ibaratnya bronkusnya. Ya, pipanya itu bronkusnya. Nah, otomatis kan diameter yang harusnya bisa lebar itu mengecil bronkusnya karena ditempeli oleh si lumut-lumut tadi. Persis seperti itu analoginya. Mudah-mudahan Anda paham. Oke, ini patofisiologi asma juga sama ya. Ini penebalan dindingnya bronkusnya tebal dan yang kuning-kuning adalah sputumnya. Oke. Ini asma dibagi dua, alergen dan non-alergen. Tadi sudah. Ini asma ekstrinsik, tadi juga sudah. Oke. Lalu pemeriksaan penunjang. Apa yang harus kita lihat? Pemeriksaan penunjangnya itu adalah sputum. Ya. Sputum untuk melihat apakah dia ada bakteri sputumnya. Ya, bakterinya bisa mungkin pneumonia atau TB paru dan sebagainya ya. Pemeriksaan darah di sini untuk melihat IgE-nya. Imunoglobulin E dan bisa analisis gas darah. Analisis gas darah tuh tidak diambil dari sini ya, dari brachial sini. Bukan. Kalau dari sini tuh vena. Tapi dari sini. Ya, dari nadi. Ya, dari tangan sini. Dan itu mengambilnya 90 derajat posisinya. Oke. Kemudian pemeriksaan radiologi untuk melihat apakah ada kasus tadi seperti bronkovesikuler, apakah ada konsolidasi paru, bakteri dalam paru-paru gitu ya. Kemudian faal paru itu tes fungsi paru. Dilihat misal kapasitas vital parunya berapa gitu loh. Dengan cara namanya spirometri. Spirometri. Kemudian scanning paru atau ronsen paru, ya sama seperti radiologi. Kemudian komplikasi. Komplikasi dari asma itu bisa pneumotoraks. Apa itu pneumotoraks? Pneumotoraks itu adalah suatu kondisi di mana kadar udara di dalam kafum pleura itu berlebih. Tadi kan ada paru-paru kan ada dua ya pembungkusnya kan. Nah ini parietal, ini yang visceral, ini yang parietal. Di sini kan kafumnya nih, rongganya, gitu ya. Nah rongga ini berisi udara yang sangat banyak sekali. Sehingga ketika udaranya sangat banyak,
akan menekan si paru-paru. Paru-paru yang normalnya besarnya segini akan ditekan menjadi kecil segini. Ya, paru-parunya mengecil sehingga ada kan ruangnya itu rongganya besar. Paru-parunya mengecil segini karena ditekan oleh udara. Kemudian pneumodiastinum itu artinya si apa namanya si mediastinumnya ya, tulang tengah Anda ini dari trachea kan sampai ke bawah kan ada tulang tuh. Tulang. Nah, itu kegeser. Kegeser ke kanan atau ke kiri. Itu namanya pneumodiastinum, gitu ya. Kemudian atelektasis. Apa atelektasis? Atelektasis itu gangguan kembang kempisnya paru-paru, ya. Gangguan kembang kempisnya paru-paru yang diakibatkan oleh pneumotoraks. Gitu ya. Kemudian gagal nafas. Gagal nafas itu terjadi apabila tadi ya kadar saturasi oksigennya kurang dari 80%. Bronkitis itu adalah peradangan pada bronkus. Sementara fraktur iga itu cukup jauh tapi bisa terjadi apabila pasiennya mengalami trauma atau cedera. Gitu. Ini fisioterapinya. Jadi bisa apa namanya intervensi keperawatannya itu yang pertama bisa fisioterapi ya. Yang pertama bisa menghilangkan bronkospasme dengan cara fisioterapi dada. Dengan cara nebulizer gitu ya. Dengan cara obat-obatan bronkodilator. Nama-namanya obatnya bronkodilator yang tadi Anda sebutkan presentasi itu. Bronkodilator. Bronkodilator itu obatnya macamnya banyak. Bronkodilator itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melebarkan. Untuk melebarkan bronkus. Ya. Tadi kan bronkusnya kan mengalami penyempitan, mengalami penebalan, dan ada sekretnya. Nah, adanya bronkodilator itu diharapkan bronkus itu melebar. Sehingga mukusnya bisa keluar, atau sekutunya bisa keluar, dindingnya itu bisa mengalami normal kembali. Gitu ya. Kemudian membantu relaksasi, membantu menghilangkan atau mengeluarkan dahak, mengatur gerakan pernafasan. Ini yang dilakukan oleh fisioterapi. Gitu ya. Kemudian pengobatan asma dapat dilakukan dengan menghindari rangsangan, artinya menghindari alergen. Gitu alergennya kita kan kalau pasien asma kan kita tahu nih, alergen saya itu alergi dengan debu, saya itu alergi dengan siapa gitu ya. Gak mungkin alergi dengan mantan gitu ya. Siapa itu saya nggak tahu lah ya, itu Anda urusannya. Kemudian kalau alergi dengan mantan ya jauh-jauh berarti dari mantan. Nanti Anda kalau dekat mantan lagi asma gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih Pak obat asma yang memang seperti yang disemprot-semprot di TV-TV Indosiar itu ya, atau TV-TV apa tuh namanya tuh, RCTI itu gitu ya. Nah, ada memang ya, itu adalah obat inhalasi atau obat semprot yang cepat gitu. Jadi langsung meregangkan atau melebarkan bronkus. Gitu. Jadi orang asma tuh kemana-mana, kalau misalnya di cuaca dingin, dia naik gunung misalnya gitu ya, dingin gitu ya. Nah dia harus bawa itu. Kalau enggak dia bisa terjadi status asmatikus yang bisa mengakibatkan hipoksia dan meninggal. Gitu ya. Gitu. Oke. Untuk asuhan keperawatannya, jadi Anda harus komprehensif. Komprehensif di sini adalah Anda melakukan pengkajian dari mulai data demografi pasien. Kemudian dilihat riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang tuh Anda tanyakan kepada pasien bagaimana kronologinya pasien itu bisa timbul asma. Itu Anda perlu kaji. Ya, karena nanti dari hasil kajiannya itu Anda bisa lakukan intervensi edukasi. Oh, saya itu nggak tahu setiap kali saya nyapu ya, ada ibu saya nyapu, saya tuh selalu batuk-batuk, bersin-bersin dan kemudian sesak kayak gitu. Berarti kan diduga dia memang alergi terhadap debu gitu kan. Nah, itu kan yang harus kita kaji. Kemudian selain riwayat penyakit sekarang, ada riwayat penyakit keluarga, RPK. Apakah keluarganya pernah menderita sakit yang sama seperti ini? Gitu. Kalau ada berarti dia ada faktor sekian persen dari keturunan. Gitu ya. Kemudian RPD, riwayat penyakit dahulu. Apakah sebelumnya pasien ini pernah menderita sakit yang sama seperti ini, asma atau sesak nafas, atau mungkin dia punya penyakit riwayat pneumonia atau TB paru kayak gitu ya. Itu Anda harus kaji. Karena nanti data-data tersebut bisa nyambung dalam penegakan diagnosa keperawatan.
Setelah RPS, RPK, RPD baru Anda kaji 11 pola fungsi Gordon. 11 pola fungsi Gordon. Ya, ada pola persepsi kesehatan. Anda tanyakan, Pak, Bu, ketika Bapak Ibu ini sakit, apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya, apakah ketika Bapak Ibu sesak, apa yang Ibu lakukan? Saya hanya minum air putih, saya hanya bisa duduk. Kayak gitu. Nah, itu semua kan persepsi dia ketika persepsi dia tentang kesehatan ketika dia mendapatkan sakit, gitu loh. Itu persepsi kesehatan. Kemudian pola nutrisi metabolik. Pola nutrisi metaboliknya seperti apa? Nutrisinya, makannya, minumnya selama dan sebelum sakit. Pola eliminasi, pola aktivitas, gitu ya. Pola reproduksi, pola konsep diri sampai 11 pola. Nah, setelah pola ini baru kalian pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini, ya, Anda bisa lakukan yang fokus saja. Fokusnya kemana? Ya ke sistem respirasi, ya, ke sistem respirasi fokusnya, gitu. Nah, fokusnya ke sistem respirasi berarti ke paru-paru, dinding toraks, dinding dada. Nah, pemeriksaan fisiknya itu ada satu urutannya adalah inspeksi, kedua palpasi, ya, ketiga perkusi, keempat auskultasi. Nah, ini yang harus Anda kuasai. Nanti ada kesempatan kita praktek ya di laboratorium. Kalau misalnya tidak ya kita by teori dulu, nanti saya setelkan YouTube, nanti kita diskusi. Atau kalau ada kesempatan waktu, kalian bisa nanti minggu ke-7 lah ya. Minggu ke-7 kita bisa kontrak waktu untuk praktikum oksigenasi. Ya, praktikum oksigenasi, praktikum apalagi itu namanya pemeriksaan fisik paru. Nah, apa yang diinspeksi? Yang diinspeksi itu dibuka baju pasiennya, kemudian dilihat pernafasannya. Apakah pasien ketika bernafas, kedua dinding paru itu keangkat semuanya? Gitu ya. Kalau Anda tidak bisa melihatnya, rasakan. Tempelkan tangan Anda ke dada pasien. Pak, coba angkat. Kalau dia terangkat dua-duanya berarti dia baik. Tapi kondisinya, kalau pada kondisi tadi, atelektasis, ya, atelektasis, ya, atelektasis ini terjadi kalau kembang kempis paru-parunya tidak maksimal. Jadi misalnya atelektasis itu terjadi di paru-paru kanan. Maka ketika Anda inspeksi mengamati, mengobservasi itu inspeksi ya. Paru-paru kanan tuh tidak paru-paru kanan tuh tertinggal. Yang kembang kempis tuh hanya yang terangkat tuh hanya paru-paru kiri, paru-paru kanannya tertinggal. Ya, itu terjadi pada kasus atelektasis karena pneumotoraks, hematotoraks tuh kalau ada pasien misalnya kebanyakan dia eh, naik motor ugal-ugalan gitu ya. Kemudian kecelakaan, jatuh, stangnya nyenggol ke dada, sangat keras. Nah, perdarahan di dalam. Nah, darahnya itu adanya di cavum pleura, di rongga pleura. Nah, darah itu netes sedikit demi sedikit, itu disebut dengan hematotoraks. Gitu ya. Oke, nanti kita bahas lah ini yang untuk ini ya, pemeriksaan fisik ini. Nanti PR untuk kita praktik. Oke. Ini breathing ya, yang kita lihat tadi inspeksi, apakah ada pergerakan otot bantu nafas, apakah pernafasan cuping hidung ya, apakah ada sifat irama pernafasan, nafasnya misalnya cepat gitu ya. Normalnya nafas itu kan ada yang bilang 12 sampai 18 kali per menit. Ya. Kalau nafasnya cepat disebut dengan takipnu. Ya. Takipnu. Tulisannya takipnea. Itu ketika pernafasannya itu lebih dari 18 deh, lebih dari 18 kali per menit. Kalau bradipneu ya, bradipneu. Bradipneu itu apabila pernapasannya kurang dari 12 kali per menit. Ya. Kalau takikardi berarti denyut nadi. Kalau bradikardi berarti denyut nadinya kurang dari 60. Kan normalnya nadi kan 60 sampai 100. Kalau lebih dari 100 disebut takikardi. Kalau kurang dari 60 disebut bradikardi. Gitu ya. Jadi kalau nanti Anda punya anak namanya braditaki ya. Bradikardi, takikardi. Kalau Anda anaknya kembar ya.
Takikardi kakaknya, bradikardi adiknya gitu ya. Bercanda ya. Oke, palpasi. Kalau palpasi apa yang dipalpasi? Yang dipalpasi adalah pergerakan di dada kanan dan kiri. Simetris atau tidak? Ada tidaknya nyeri tekan. Anda tekan itu ya. Ada nyeri tekan atau tidak? Taktil fremitus normal. Taktil fremitus itu artinya Anda tempelkan kedua tangan Anda ke dada. Terus pasien bilang 77 atau 88. Nah, getaran ketika 77 itu harus terasa di kedua lapang paru. Kalau di kedua lapang paru itu tidak terasa, tidak teraba, berarti pasien itu mengalami kelainan. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada kalian asma suara ketok sonor. Perkusi itu ada perkusi langsung dan perkusi tidak langsung. Perkusi langsung tuh kita langsung nempelkan tangan kita ketuk-ketuk ke kulit pasien. Tapi kalau perkusi tidak langsung, itu kita pakai penghalang tangan kita, kemudian kita ketuk-ketuk. Ya. Ketuk-ketuk itu kan biasa dilakukan di rumah sakit ya, dokter-dokter kan biasanya melakukan itu. Gitu. Nah, perawat juga harusnya bisa melakukan itu. Normalnya itu sonor ya. Kalau pada pasien asma tuh hipersonor. Kemudian auskultasi, ekspirasinya memanjang, lebih dari 4 detik. Atau lebih dari 3 kali inspirasi. Jadi inspirasinya itu 1 detik gitu ya. Kalau pada ekspirasi itu bisa 3 detik atau 4 detik. Terdapat suara tambahan atau rongki berupa wheezing atau rongki gitu ya. Itu. Oke, kemudian ada apa nih namanya? Ada B5 tuh agak 45 ya. Jadi B1 yang kita kaji ya, selain sistem pernafasan, kita kaji ada B1, B2, B3, B4, B5. B1 blood-nya. Kita lihat nadinya berapa, tekanan darahnya berapa, CRT. Apa itu CRT? CRT itu adalah capillary ya. Capillary refill time. Waktu kapiler dalam mengisi darah. Jadi kalau Anda kapiler nih ya, ini nih. Mana nih ke sini ya? Nah, ini kan Anda tekan begini ya. Tekan ujungnya begini. Nah, pasti kan kurang dari 2 detik Anda akan merah lagi kan. Ininya warna merah lagi. Nah, itu namanya CRT atau capillary refill time. Kalau ternyata kurang dari 2 detik ini nggak merah-merah, lebih dari 2 detik ini nggak merah-merah, berarti Anda terindikasi adanya hipoksia atau kekurangan oksigen. Gitu ya. Kemudian brain itu kesadaran. Kesadarannya kita lihat dari GCS. GCS itu apa? GCS itu glaukoma scale. Ya. Untuk melihat status kesadaran pasien. Jadi kalau pasien-pasien di ICU, pasien kecelakaan, itu pasti diukur ke status kesadarannya. Jadi nilainya 3 sampai 15. 15 itu yang normal seperti kita, namanya CM atau compos mentis. Kalau 3 sampai 8 itu namanya koma. Ya. Kemudian bladder. Bladder tuh lihat volume output urinnya, biasanya pakai kateter ya, dilihat output urinnya berapa. Oliguri. Oliguri itu suatu keadaan di mana urin outputnya kurang dari 400 cc per 24 jam. Ya. Suatu keadaan di mana urin outputnya kurang dari 400 cc per 24 jam. Gitu ya. Nah, kemudian bowel. Bowel itu apakah ada dyspnea atau sesak nafas saat makan gitu ya. Kemudian bone. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ada tidak efektifnya. Jadi diagnosa keperawatan ini nanti ditegakkan berdasarkan data-data pengkajian kalian ya. Dari mulai tadi RPS, 11 pola fungsi Gordon, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya, obat-obatan, kemudian terapi non farmakologinya. Nah, data pengkajian ini Anda klasifikasikan berdasarkan domain. Nah, kemudian baru masuk ke ini ya, diagnosa keperawatan ya, begitu. Nanti kita belajar untuk
3S ya. SDKI, SLKI, dan SIKI. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Jika tidak ada, saya akhiri. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti untuk minggu depan silakan nanti kelompok 2 ya presentasi. Kita tunggu untuk perbaikan-perbaikan yang tadi kita improve bareng-bareng ya untuk presentasi itu jalani gimana, moderator bagaimana ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk Anda. Mohon maaf bila salah kata. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.